Chapter kembali berlanjut dengan si Om Paruhbaya yang akan mengakuisisi semua suplai tanpa ada niatan untuk berbagi. Di sisi lain, saat melihat tato di lengan si Eji pun merasa kalau tato tersebut mirip sekali dengan lambang organisasinya yang dulu. Dan hal itu makin diperjelas saat si Om menyebutkan bahwa suplainya akan dibawa oleh komunitas Teratai Timur. Yang mana membuat si Eji langsung teringat kalau kelompok tersebut merupakan cikal bakal terbentuknya organisasi Enforce of the Hunting Project. Kelompok tersebut juga merupakan kriminal yang sengaja beroperasi untuk menjara setiap suplai. Apalagi di sini nada bicara si Om terasa mirip dengan orang yang pernah si Eji kenal. Di sisi lain, si Bapak Tua Chensi menyadari kalau tempat tersebut sudah terkepung oleh para anak buah si Om. Tapi beliau langsung bertindak cepat dengan melemparkan sebuah sekop tepat ke arah si Om. Meski sangat disayangkan, serangannya itu berhasil dihindari. Anak buah si Om tadi pun kini menembaki si Bapak Tua yang tengah berlari ke arah si Om, dan adanya di sini si Om Paruhbaya masih saja terlihat tenang meski si Bapak akan menerjang ke arah dirinya. Ternyata si Om tengah menyiapkan sebuah perangkap di mana sebuah forklift pun muncul dan langsung menghantam tubuh dari si Bapak Tua dengan sangat keras. Serta akibat hal tersebut si Bapak Tua mengalami cedera yang cukup parah dan kini si Om langsung menodongkan senjata ke arah beliau. Seraya mengancam kalau ia akan menghabisi si Bapak. Tidak disangka-sangka aksi dari si Om pun dicegah oleh sang ibunda dengan cara menodongkan pistol kejut. Dan sambil gemetar si ibu pun meminta agar si Om Paruhbaya membagi suplainya ke semua orang secara baik-baik. Akan tetapi bukannya takut, si Om justru tersenyum sambil mengejek si ibu kalau beliau terlalu bodoh dan naif. Yang mana dijelaskan juga alasan si Om memberikan si anjing kepada si ibu. Ya, awalnya si Om hanya ingin menagih hutang ke pemilik lama si anjing, namun sangat disayangkan pemiliknya itu malah mengakhiri hidup. Dan hal tersebut tentu membuat si Om kecewa karena mainannya sudah tiada. Si Om pun berniat menjual si anjing sebab terlalu merepotkan jika harus menjinakkan anjing galak yang sudah dewasa. Tapi tiba-tiba si ibu muncul menyapa dirinya sambil berkata kalau anak anjingnya itu sangatlah lucu. Dan kini dengan seringai licik di wajahnya, si Om yang tahu kalau si ibu memiliki anak bayi akan berniat memberikan si anjing galak kepada si ibu. Namun tidak seperti yang si Om bayangkan, ternyata si ibu masih baik-baik saja dan bahkan bisa menghandle si anjing galak beserta bayi kecilnya dengan baik. Lalu kemudian chapter pun ditutup dengan si Om yang menembakkan senjata ke atas sebagai tanda para bawahannya untuk segera berkumpul. Chapter kali ini pun berlanjut di mana para bawahan si Om langsung berdatangan setelah mendengar sinyal tembakan yang sebelumnya. Kini situasi pun jadi berbalik dan si Om berkata kalau ia sangat menikmati melihat orang lain menderita. Yang mana perkataan tersebut membuat si Eji teringat akan masa lalunya di mana ia harus tersiksa sampai-sampai ia pun memakan bangkai tikus hanya untuk bertahan hidup. Kemudian si anjing langsung datang menerjang, namun sayangnya ia justru terkepung oleh para bawahan si Om. Tapi berkat pengalihan yang dibuat oleh si anjing, si Eji pun langsung menggunakan kekuatan lendirnya untuk merusak jaringan listrik. Dan kini seisi ruangan pun jadi gelap gulita hingga menyebabkan kepanikan. Terlihat juga si Om yang panik akan menembak secara membabi buta ke arah si Eji dan ibunya. Tapi si kecil Eji yang memiliki insting kuat langsung menerjang ke arah si Om dan dengan menggunakan pukulan super ia pun berhasil menghantam muka si Om. Meski hampir tumbang, namun pistol yang si Om genggam akan ia tembakkan ke arah datangnya serangan tadi. Dan untungnya tidak disangka-sangka si Bapak Tua Chensi yang seorang veteran terlatih langsung menendang si Om dengan sangat keras. Akan tetapi di saat itu juga si Bapak Tua tak sengaja melihat si Eji yang sedang beraksi. Dan hal tersebut tentu membuat si Eji panik sebab kalau pihak militer menyangka jika si Eji adalah jelmaan monster, maka bukan tidak mungkin dirinya akan ditangkap dan dijadikan subjek penelitian.
Benar saja, si bapak pun menduga kalau si Eiji adalah jelmaan dari monster. Dan kini si bapak tua langsung menyerang si Eiji, tapi untungnya si Eiji berhasil menghindar dan meski sempat kehilangan jejak, tapi berkat insting yang sudah terlatih, si bapak pun kemudian menyorotkan senter tepat ke arah si Eiji. Untungnya lagi si Eiji berhasil pindah tepat waktu sehingga si bapak kembali kehilangan jejaknya. Dan di sini karena si bapak tua malah menjadi ancaman bagi si Eiji, ia pun berencana akan menghandlenya duluan, akan tetapi di tengah hal tersebut tiba-tiba terdengarlah sebuah teriakan yang mengagetkan semua orang. Ternyata itu adalah para bawahan Shiom yang makin panik sebab melihat banyak sekali monster slime yang bermunculan dari sela-sela atap. Si Eiji pun menduga jika para monster berdatangan akibat terpancing oleh suara tembakan. Tapi ternyata kemunculan dari para monster tersebut merupakan berkah luar biasa bagi si Eiji, di mana ia pun sepertinya sudah menyiapkan sesuatu dan kini ia hanya diam saja sembari duduk manis di atas troli. Di sisi lain, si bapak tua Chenzi yang masih mencari-cari si Eiji kini tengah dihampiri oleh sang monster slime. Dan beliau langsung kaget sebab monster tersebut ternyata bisa berubah bentuk menyerupai dirinya. Si monster cloningan ini pun langsung menyerang ke arah si bapak tua. Sementara itu di sisi lain lagi para monster juga mengkloning setiap orang serta menyerang mereka semua. Dan kini chapter pun ditutup dengan si bapak tua Chenzi yang harus melawan dirinya sendiri. Chapter dibuka di mana sang ibunda beserta si bayi kecilnya tengah panik karena cloningan monster slime akan menyerang mereka berdua. Si bapak Chenzi yang melihat si monster mengkloning si Eiji pun langsung sadar dan ia menganggap kalau yang ia lawan sebelumnya adalah si monster tersebut. Sementara si Eiji yang pura-pura nangis sedang harap-harap cemas agar tipuannya ini berhasil dan ia mau kalau si bapak tua Chenzi segera menolongnya supaya ia tidak curiga lagi. Akan tetapi si bapak tua Chenzi sendiri sedang sibuk menghadapi cloningannya dan dengan menggunakan senjata scope, ia pun langsung menghantam si monster tepat di bagian lehernya. Sayangnya serangan tersebut tidak bisa menumbangkan si monster dan malah si monster tersebut mampu meregenerasi dirinya dengan sangat cepat. Sehingga si bapak tua yang tidak mau membuang-buang waktu pun langsung mengeluarkan seperangkat alat tempurnya. Di sisi lain si Eiji masih berakting layaknya bayi tidak berdaya sementara sang ibunda juga kewalahan untuk melawan cloningannya sendiri. Tidak disangka sebuah serangan listrik pun muncul dan ternyata itu adalah si ibu yang berhasil menumbangkan si monster dengan menggunakan pistol kejut. Serta si Eiji yang sudah habis kesabaran ini pun langsung mengeluarkan kekuatannya itu dan ia langsung mendorong si monster ke tumpukan karung terigu. Dan akhirnya cloningan dari si bayi menjengkelkan ini pun tumbang juga. Di sisi lain si bapak Chenzi pun juga berhasil mengalahkan cloningannya. Dan agar tidak kembali regenerasi si bapak pun menembak si monster menggunakan senjata khusus. Baru saja kelar satu masalah, kini si ibu pun kembali akan diserang seekor monster. Tapi si Eiji tidak bisa berbuat apa-apa sebab takut kalau kekuatannya itu akan terungkap. Untungnya si bapak tua Chen berhasil menembak tepat waktu sehingga si ibu pun berhasil selamat. Namun si Eiji langsung panik saat si bapak dengan sigap menoleh yang padahal hal tersebut si bapak lakukan karena tahu kalau monsternya masih belum tumbang. Kini tak jauh dari tempat mereka berada ternyata si Om Parubaya masih saja selamat meski terlihat kalau mukanya itu sangatlah babak belur. Dan di sini si Eiji yang melihat pun tentu saja kesal tapi lagi-lagi ia tidak bisa berbuat apa-apa ya tentu saja karena ia takut kalau kemampuannya itu akan terungkap. Di saat dirinya tengah bimbang, tiba-tiba ada seseorang yang mengambil si Eiji serta troli yang ditumpanginya langsung ditendang hingga menubruk badan dari si ibu. Ternyata itu adalah ulah dari si Om Parubaya yang sengaja menjadikan si Eiji sebagai sandera. Akan tetapi hal tersebut justru membuat si bayi kecil kegirangan karena ternyata dengan ini ia bisa selangkah lebih dekat untuk menghabisi si Om.
Di sini si bapak tua Chenzi beserta si ibu tidak bisa berbuat apa-apa karena si om mengancam akan menghabisi nyawa si kecil Eiji. Namun tiba-tiba di tengah prosesi penyanderaan tersebut muncullah anak buah si om yang tengah panik akibat kepalanya dilahap oleh sang monster lendir. Parahnya karena sedang panik si anak buah pun ujug-ujug mengeluarkan sebuah granat. Sehingga hal itu langsung menyebabkan ledakan besar tepat di dekat mereka. Di tengah kekacauan tersebut, si Eiji tak sengaja melihat si monster slime tadi menjatuhkan core tingkat atas, yang mana ia pun diam-diam mengeluarkan ekor tautie dari celananya itu untuk mengambil core tersebut. Tapi kemudian ia langsung buru-buru dibawa kabur keluar supermarket oleh si Om. Ternyata di luar sana masih terdapat beberapa anak buah si Om yang lain dan justru mereka heran sebab si Om muncul tanpa membawa suplai apapun. Si Om pun menimpali kalau ada sesuatu yang tak terduga terjadi di dalam supermarket sehingga ia pun meminta para anak buahnya untuk langsung saja pergi dari tempat ini. Tapi di saat itu juga si Eiji langsung dibuat kaget bukan main karena tak sengaja melihat tato yang lebih familiar berada di leher si Om. Yang sekaligus juga hal itu pun menutup chapter yang sekarang. Chapter berlanjut dengan si Eiji yang baru sadar kalau selama ini si Om Paruhbaya adalah sosok pria glamor yang ada di kehidupannya dulu, yaitu dengan sosok pria yang berjuluk Lai. Alasan ia tidak mengenali sosoknya karena si Lai selalu menggunakan topeng untuk menyembunyikan identitasnya, tapi berkat tato yang ada di lehernya, kini si Eiji pun tahu siapa si Lai yang sebenarnya. Kembali ke masa sekarang di mana si Om pun ngomel ke si Eiji karena sedari tadi terus menatap dirinya. Namun tiba-tiba ia dikagetkan dengan kemunculan kabut merah yang seketika itu juga langsung membuat para anak buahnya terkapar. Di sini si Eiji tahu kalau kabut tersebut merupakan crimson dust atau debu merah tua yang mana debu tersebut sangat berbahaya bagi umat manusia. Karena sedikit saja menyentuh kulit maka otomatis mereka semua akan terinfeksi dan perlahan langsung berubah menjadi monster. Ya, terlihat kini para anak buah si Om Lai pun sudah berubah menjadi monster seutuhnya dan salah satu dari mereka langsung melesat mengincar ke arah si Om sendiri. Sangat di luar akal sehat dengan sungguh teganya si Om Lai pun melemparkan si Eiji kecil untuk dijadikan umpan. Sementara tanpa rasa bersalah dirinya langsung kabur kembali ke dalam supermarket. Untungnya di awal si Eiji sempat memungut core inti dari monster slime dan dengan menyerap semua core tersebut tiba-tiba sebuah kekuatan hitam dan pekat pun mulai menyelimuti dirinya. Ya, kemudian muncullah sosok gagah tampan rupawan dari kepulan kabut hitam tersebut yang mana itu merupakan wujud asli dari kekuatan si bayi kecil Eiji yang baru. Dan kini saat ada monster yang berwarna merah akan menyerang ke arahnya, tiba-tiba tubuh dari si monster pun langsung tercabik-cabik, yaitu dengan kekuatan tentakel yang mirip dengan Kagune di anime Tokyo Ghoul. Iya ya, mirip si Kaneki. Kemampuan di punggungnya tersebut merupakan jurus baru yang tercipta dari gabungan seluruh kekuatan yang ia miliki. Dan setelah itu sisa para anak buah si Om yang telah terkontaminasi pun mulai bergabung lalu mereka berubah menjadi sosok monster raksasa. Yang mana si Eiji yang sudah dalam mode AAA gondrong ini pun tidak diberi jeda untuk menghela nafas sebab si monster langsung melayangkan sebuah pukulan ke arah dirinya. Dengan cekatan si AA Gondrong Eiji menghindari pukulan si monster serta dengan hanya satu serangan balik saja tubuh dari si monster pun langsung berhasil dilubangi. Belum cukup sampai di situ saja, kumpulan tentakelnya pun kemudian berputar bagai chopper hingga membuat tubuh dari si monster langsung buyar bagaikan ayam suwir. Di sisi lain sambil merinding ketakutan si Om Lai pun merasa bingung akan kemunculan dari sosok pria serba hitam yang entah dari mana datangnya. Tapi tiba-tiba si pria tersebut atau lebih tepatnya si Eiji Gondrong langsung menatap ke arahnya dan ia akan menjadikan si Om sebagai target selanjutnya. Tapi sayangnya chapter pun harus ditutup dengan adegan yang sangat-sangat amat tanggung.
Chapter pun dilanjutkan dengan si AA Gondrong yang langsung nyerentang ke arah si Om Lai dengan sangat cepat. Si Om sendiri yang sedang panik langsung menembakkan senjata ke arah si Eji Gondrong, akan tetapi berkat transformasinya yang sekarang peluru tersebut pun berhasil dihentikan dengan begitu mudahnya. Kini si Eji sudah berdiri tepat di hadapan si Om Lai, lalu kemudian tangannya langsung mencengkram kepala si Om dan dengan entengnya si Om pun langsung dilemparkan bagaikan karung sampah. Akibat lemparan tersebut, cairan merah di hidung si Om pun langsung ngucur. Namun di sini si Eji tak memberinya ampun, di mana ia akan menghabisi si Om sekarang juga. Tetapi sambil batuk TBC, si Om pun tiba-tiba berteriak dan kini ia merogoh sesuatu di balik bajunya seraya berkata kalau cerita dari orang itu benar-benar menjadi kenyataan. Di sini si Eji pun bingung dengan siapakah orang yang dimaksud oleh si Om, dan sekarang terlihat si Om mengeluarkan sebuah serum yang ada di balik bajunya tadi. Lalu ia pun menyuntikkan serum tersebut ke dirinya sendiri sehingga kini si Om Lai pun perlahan-lahan berubah menjadi sosok monster. Si Eji Gondrong yang melihat pun mulai panik dan ia langsung teringat kalau masih ada kejahatan lain yang dilakukan oleh organisasi, yaitu mereka melakukan penelitian terlarang. Bahkan lebih parahnya lagi, hal itu sudah mereka lakukan sebelum peristiwa The Great Catastrophe terjadi. Ya, namun kepanikannya justru berubah menjadi keterkejutan karena ternyata si Om kini telah berubah menjadi sosok monster yang sangat tidak asing bagi si Eji. Yang mana monster raksasa tersebut merupakan monster yang telah merenggut nyawanya di kehidupan masa lalu. Dan si Eji pun sadar kalau sedari awal organisasi memang berencana untuk menyingkirkan keberadaannya. Ya, sekarang monster bulat bertentakel sabit itu pun langsung melancarkan sebuah serangan ke si Eji. Meski ia berhasil menahan, tapi serangan dari monster tersebut sangatlah kuat sehingga membuatnya terdorong ke belakang. Tidak mau kalah, si Eji pun menyerang balik dengan melancarkan beberapa serangan, tapi sangat disayangkan tubuh dari si monster terlampau keras dan malah si monsterlah yang menyerang si Eji kembali dengan serangan yang lebih banyak lagi. Untungnya serangan-serangan tersebut masih bisa ia hindari, akan tetapi masih ada satu lagi serangan yang tersisa dan akibatnya si Eji pun tak sempat untuk menghindar sehingga ia harus kehilangan lengan kirinya. Si Eji pun kini berada di situasi yang amat sangat genting, namun si monster terus menyerang ke arahnya tanpa memberi si Eji kesempatan untuk membalas. Ya, pada akhirnya si Eji pun bisa juga menjaga jarak dari si monster serta terlihat kalau lengannya yang hilang mulai perlahan beregenerasi kembali. Dan sekarang dengan kemampuan baru yang ia miliki, si Eji pun bersumpah tidak akan mati untuk kedua kalinya. Kemudian tanpa diduga-duga sebuah ledakan pun muncul dari tubuh si monster akibat serangan dari seseorang, dan ternyata itu adalah ulah dari si bapak tua Chenxi yang menyerang si monster menggunakan senjata khusus. Si bapak pun tampaknya mengenali sosok monster tersebut dengan nama The Great Eye, dan sambil mengisi ulang pelurunya beliau juga berkata kalau ia beruntung telah memungut salah satu senjata hebat dari East Lotus Society. Lalu tanpa basa-basi si bapak pun menembak kembali ke arah si monster sehingga terjadi ledakan lagi yang membuat si monster sampai kewalahan. Tapi di sisi lain si Eji yang mendengar nama asli dari si monster langsung tersadar kalau sedari tadi yang ia lawan bukanlah sosok monster bulat raksasa bertentakel yang selama ini membuatnya trauma. Yang mana rasa percaya dirinya pun mulai kembali dan sekaligus juga menutup chapter yang sekarang. Demikianlah video dari kami. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada adik, kakak, kakek, nenek, bapak, ibu, dan seluruh warga masyarakat di semua lapisan karena telah bersedia menonton video yang seadanya ini. Biar lebih lengkap dan lebih seru, jangan lupa juga untuk membaca komik, manhwa, dan manga aslinya karena ini hanya sebatas rangkuman dan untuk hiburan. Dukung terus channel UMKM kami dengan cara subscribe, like, dan komen. Sehat-sehat terus bagi kalian para pendengar, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.